Oke teman-teman, jadi pada video kali ini kita akan belajar Arduino ya. Udah lama saya tidak membuat video, jadi di sela-sela waktu kesibukan saya memutuskan untuk ingin membuat video pembelajaran tentang Arduino. Jadi yang pertama kita pengenalan dulu. Ada beberapa pengertian yang mungkin kita harus pahami terlebih dahulu. Jadi sistem minimum itu rangkaian yang dibutuhkan untuk menjalankan atau memprogram sebuah IC microcontroller. Jadi biasanya dalam suatu sistem minimum itu terdapat IC, ada regulator, ada osilator atau kristal, kemudian ada kapasitor, ada push button, ISP atau sistem programmable, dan komponen lainnya. Kemudian ada microcontroller atau pengendali mikro, itu otaknya dari sistem minimum. Nah, mikro itu mempunyai input, output, kemudian punya RAM, clock, dan lain sebagainya. Jadi lebih tepatnya Arduino yang akan kita pelajari itu sebenarnya sebuah sistem minimum. Jadi cuman lebih dikenalnya kita biasanya nyebutnya micro Arduino gitu kan ya. Tapi mungkin menurut saya lebih tepatnya Arduino itu diartikan lebih tepat ke sistem minimum, karena Arduino itu kan merupakan rangkaian, sudah include. Nah, untuk microcontrollernya itu sebuah IC yang ada di Arduino itu. Nah, Arduino itu kan sistem minimum yang open source ya, mungkin kita semua sudah pada tahu Arduino itu open source. Di dalamnya itu ada microcontroller, yaitu IC-nya itu ada pin input atau output dari microcontrollernya. Nah, microcontroller dari Arduino itu beda-beda, misalnya ada Atmega 328P tipe yang PU. Nah, itu PU ini bukan yang SMD, jadi ada yang IC-nya itu ada kaki-kakinya gitu. Mungkin kita bisa lihat di sini Atmega 328P PU. Nah, yang seperti ini itu yang PU. Kalau yang AU, nah ini kalau IC yang seperti ini itu biasanya ada di Arduino Uno ya. Cuman ya ada sih Arduino Uno yang cloningan itu pakai yang tipe AU. Kita coba. Nah, gini. Jadi kalau yang tipe SMD kayak gini itu biasanya dipakai di Arduino Nano. Coba kita lihat Arduino Uno ya, Arduino Uno yang pakai 328P AU. Ada kok, saya pernah lihatnya. Ini seperti ini dia kan pakai yang tipe SMD ya Arduino nya. Kemudian untuk yang Arduino Mega itu kan pakai 25 Atmega 2560, dan Arduino Nano itu juga ada yang pakai Atmega 168 sih, cuman kayaknya sudah jarang. Itu nggak tahu versi berapa Arduino Nano yang pakai Atmega 168. Kemudian ada lagi Arduino Micro, itu pakai Atmega 32U4, Arduino Du itu Cortex M3 ya, ARM. Nah, Arduino itu juga punya IDE yang cukup mudah untuk digunakannya. Softwarenya itu interface-nya mudah lah buat kita sebagai pemula. Nanti kita akan belajar pakai virtual dulu, nanti saya akan tunjukkan di software Arduino nya. Kemudian untuk bahasanya, bahasa Arduino dari microcontroller atau sistem minimum Arduino ini basicnya bahasa pemrograman C++. Nah, untuk pengembangannya itu sangat luas sekali, jadi tergantung kreativitas kalian deh. Semoga nanti ada waktu
dan rezeki buat kita sharing sampai belajar Arduino dengan penerapan ke project yang menarik ya. Oke, untuk IDE dari Arduino itu kalian bisa download di arduino.cc, mungkin dari website resminya untuk download softwarenya. Nah, di sini untuk versi kita buka menu ya. Nah, ini untuk tampilan awal dari Arduino itu seperti ini. Langsung ada fungsi void setup, void loop gitu. Nah, nanti sementara kita melakukan pembelajaran ini tidak menggunakan software Arduino IDE ini. Jadi kita akan belajar menggunakan ini Tinkercad. Untuk software yang saat video ini dibuat itu versinya ada di 2.0.1. jadi kalian download sesuai dengan OS kalian. Kalau pakai Windows, Linux atau macOS tinggal download. Oke, nah kita belajar sementara pakai simulasi online dengan Tinkercad ya. Tinkercad ini platform dari Autodesk yang basisnya itu web, kita bisa pakai untuk belajar online. Nah, di sini kita bisa desain. Nah, ini ada 3D design, sirkuit, kode blok ada. Jadi kita kalau kalian pengen belajar desain 3D mungkin bisa juga di sini. Terus rangkaian elektronika pakai yang sini dan kode blok ada di sini. Nah, karena di sini kita akan belajar Arduino, maka kita akan ke sirkuit, kita klik create your first. Nah, oke, sebenarnya saya juga baru kali ini ya pakai Tinkercad. Kita coba aja dulu dah. Kita akan gunakan Arduino Uno. Di sini kita akan belajar di Arduino IDE. Di sini kan udah ada beberapa contoh-contoh yang disediakan tuh. Dari pertama kalian download itu sudah ada. Nah, buat library yang kalian udah download, misalnya sudah kalian masukkan ke folder libraries dari Arduino nya itu biasanya masuk di bagian bawahnya sini. Ini karena saya sudah banyak masukin library, jadi listnya banyak. Biasanya kita pertama itu belajar ke LED lah ya, blink, basic blink. Nah, di sini. Oke, jadi dari program yang example ini ada blink itu. Pin yang digunakan itu LED built-in. Nah, untuk LED built-in LED ini nanti kalian bisa cek di masing-masing Arduino. Nah, di sini biasanya pin 13, kalau MKR 1000 itu di pin 6 gitu. Nanti untuk Arduino Uno Mega gitu itu ada di pin 13. Nah, jadi di pin 13 ini ada LED ya, itu LED yang di sini itu sebenarnya nyambung ke pin 13 gitu. Jadi kita sebenarnya bisa nggak usah pasang LED gitu di sini, terus kita tinggal program blink, terus kita upload. Nah, nanti LED yang ada di sini yang built-in yang ada di sistem minimum dari Arduino ini bisa nyala otomatis sesuai program yang kita buat, kita upload gitu ya. Nah, supaya kita lebih jelas karena di sini kita menggunakan simulasi, jadi kita gunakan LED. Nah, untuk warnanya bebas lah ya, di sini kita bisa pilih warna apa aja. Kemudian untuk resistor, nah karena LED itu sebenarnya punya tegangan kerjanya itu di berapa volt gitu. Kalau LED warna merah itu kita cek ya, tegangan kerja LED merah. Biasanya setiap warna dari LED itu tegangannya beda-beda. Nah, di sini kalau red itu tegangan sekian, kuning tegangan sekian gitu. Baiknya cuman biasanya kan kita dipukul rata buat resistornya,
kita kasih biasanya 330 atau 220 atau 220 gitu kan. Kita kasih 330 ini harusnya sih satuannya tegangan yang masuk di LED itu kisaran mungkin 2,2 ya. Ada perhitungannya, kalian nanti bisa hitung. Nah, untuk tegangan segitu harusnya sudah aman untuk LED. Kita kasih 330. Ternyata saat kita ubah nilai resistansi, warna yang ada di resistor ini ikut berubah ya. Oh ya, warna merah kita 330, warna jingga sampai coklat. Oke. Nah, untuk pemasangan di sini ada katoda sama anoda. Untuk pemasangan kabelnya, kalau katoda ini berarti kan negatif, kita hubungkan ke negatif, ke ground. Nah, kemudian untuk anoda ini positif, kita akan pakai 13 dulu. Nah, di sini sebenarnya untuk resistor ini dipasang di sini atau di sini sama aja sih, bebas kalian mau pasang di mana. Kemudian ya, untuk lihat positif atau negatifnya, kalau lihat LED secara langsung di kenyataannya itu biasanya yang panjang itu positif kan, kalau yang lebih pendek kakinya itu negatif. Nah, kalau kakinya sudah sama, mungkin kalian bisa lihat dari daleman LED-nya. Biasanya itu yang kecil, yang ininya kecil itu positif. Kita cek ya, 5 mm yang besar. Oke, nah ini kelihatan nggak? Nah, ini yang panjang, ini kan positif. Yang positif itu di bagian sininya, elemen yang ada di dalamnya ini dia kecil. Kalau yang gede ini negatif gitu. Seandainya kakinya itu ukurannya udah sama, kalian bisa lihat dari elemen yang ada di dalamnya LED ini gitu. Oke, kita sekarang ke kode. Di sini tuh kodenya bisa blok, kalian bisa blok dan teks pemrograman seperti yang ada di sini, yang ada di Arduino IDE. Jadi sama, kita coba pakai blok dulu. Nah, di sini built-in LED karena kita sudah pasang ke 13. Kemudian high low, di sini ada delay white. Jadi white di blok di sini itu sama aja di program delay ya. Kita pakai millisecond, kita ubah ke 500, kita ubah juga ke 500, jadi setengah detik dia tuh nyala terus hidup, nyala nyala terus mati gitu ya, nyala padam. Kita start simulation. Nah, di sini lampu LED built-in 13 yang ada di sini tuh juga nyala kan, soalnya memang LED Arduino yang built-in LED untuk Uno itu pin 13 disama kayak gini. Tapi seandainya ya, kita bisa tambah sih, kita bisa tambah di sini buat nambah pin lain. Kita buat sama 6 ya, set 6, kemudian kita coba run. Nah, ini kita coba ubah ke pin 6 ya, kita start. Nah, kan sama dia kerja. Kalau ini kita hapus, ngapusnya delete. Oke, ini kita delete, maka LED yang ada di sini itu mati sih. Nah, yang nyala LED yang ini, yang di luar, karena kita udah nggak pakai program yang built-in LED. Nah, untuk kodenya yang pakai teks itu sama kayak di Arduino IDE. Jadi pertama ya, kalau kita akan pakai LED di pin berapa gitu, itu kita harus definisikan dulu sebagai output.
Jadi pin ini sebagai output, kalau kita nggak definisikan itu sebagai secara default dari Arduino itu, maka seluruh pinnya itu dia input gitu, input dengan analog resolution defaultnya itu 10 kalau nggak salah. Nah, ketika kita akan menginginkan pin 6 setelah kita definisikan sebagai output, terus kita ingin pin 6 ini nyala mati setiap setengah detik sekali ya. Jadi kita untuk fungsi void setup ini kan cuman dijalankan ketika Arduino ini dia mendapatkan power. Habis itu setelah dia menjalankan semua yang ada di void setup, fungsi setup ini udah selesai dijalankan, maka dia masuk ke void loop. Jadi fungsi looping di sini itu akan dijalankan secara terus-menerus sampai Arduino itu mati. Sama seperti fungsi while gitu, for tak bersyarat. Ya mungkin nanti kita akan pelajari di video selanjutnya. Nah, tuh yang pertama di sini setelah dia nyala, Arduino itu sudah mendefinisikan ini masuk ke fungsi perulangan, maka secara terus-menerus dia akan menjalankan program yang ada di sini. Nah, kita ingin pin 6 atau LED ini nyala mati setiap setengah detik sekali, karena kita pasang pin dari anodanya itu ke pin 6 dan katodanya ke ground. Jadi kita fokus ke pin 6 nya ini. Nah, pin 6 nya ini kita hidupkan dulu ya, kita hidupkan. Atau kalau kalian ingin posisi pertama dari LED ini sudah hidup, kalian tinggal copy ini di sini, terus kalau mau dikasih delay berarti pertama kita ngehidupin ini. Bisa diedit enggak? Bisa. Kita fokus ke teks ya, continue coba. Nah, kita kasih di sini. Nah, pertama kita bikin hidup dengan delay 3 detik misalnya, berarti 3000 milisecond. Jangan lupa pakai titik koma setiap baris ya. Kemudian kita matikan. Setelah dia nyala, kemudian kita hidupkan, kita balik. Nah, di pertama itu nyala 3 detik, baru dia blink setiap setengah detik sekali, seperti itu. Penggunaannya kalau di void setup ini dia akan dijalankan hanya pertama doang. Kalau di void loop itu terus-terusan. Nah, untuk delay ini berarti ya jeda, berapa jedanya yang kita inginkan. Kalau kita ingin 1 detik berarti ya 1000, karena di sini milisecond ya. Nah, kalau kita setting 1000 berarti blinknya itu dengan delay nyala, delay matinya itu 1 detik. Nah, seperti ini. Jadi setelah dia nyala terus ditunggu sampai 3 detik. Nah, selama delay ini dijalankan oleh Arduino, itu Arduino tidak ngapa-ngapain, dia hanya nge-counter delay ini sampai 3 detik. Kemudian setelah 3 detik dia masuk ke fungsi loop, kemudian dia mematikan pin 6 low, berarti itu tidak ada tegangan yang dikeluarkan, tidak ada arus yang dikeluarkan dari pin ini selama delay 1 detik. Setelah 1 detik, pin 6 ini kita setting ke high, digital write, menulis digital high atau 1 ya. Berarti kita keluarkan pin, mengeluarkan arus di sini dengan tegangan kerja dari Arduino itu 5 volt. Jadi 5 volt dia keluar ke sini dari pin 6 ini kalau kita setting high dengan delay 1 detik. Nah, setelah 1 detik dia akan kembali lagi ke fungsi void loop yang atas, seperti itu. Nah, begitu seterusnya.
Oke, mungkin pada video kali ini kita belajar sampai sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin ada penjelasan saya yang kurang jelas atau ada yang salah, mohon dikoreksi. Kalian bisa tulis di kolom komentar, saya sangat menghargai komentar atau dan saran Anda. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.